Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara mahasiswa? Semoga senantiasa semangat mengikuti kegiatan perkuliahan konsep dasar IPA bersama Ibu dosen Nining Sariah. Pada kesempatan kali ini, Ibu dosen akan memaparkan materi dengan topik gaya dan gerak. Selamat menyimak penyajian materi ini dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat belajar! Sebelum Ibu dosen mengupas lebih dalam tentang gaya dan gerak, saudara mahasiswa wajib mengetahui terlebih dahulu mengenai capaian mata pembelajaran kuliah atau CPMK dalam pertemuan ini, di mana setelah mengikuti kegiatan kuliah ini saudara diharapkan dapat mengkaji konsep gaya, gerak dan energi serta dapat mengembangkan dalam sumber belajar kreatif. Ada 4 subtopik kajian yang akan dibahas dalam presentasi ini. Subtopik pertama adalah pengertian gaya. Subtopik kedua adalah jenis-jenis gaya. Subtopik ketiga adalah pengaruh gaya terhadap benda dan subtopik keempat adalah hubungan gaya dan gerak. Pernahkah saudara mahasiswa bermain tarik tambang? Permainan tarik tambang sering dilakukan saat perayaan 17 Agustusan, bukan? Saat bermain tarik tambang, saudara dan tim lawan akan saling tarik-menarik tali tambang. Fenomena tarik-menarik tali tersebut adalah salah satu kegiatan yang melibatkan gaya. Gaya didefinisikan sebagai interaksi antara dua objek yang dapat mengubah gerak dari salah satu atau kedua objek tersebut. Dalam konteks yang sederhana, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan sebuah objek bergerak, berhenti atau berubah arah. Di alam semesta ini terdapat berbagai fenomena dan objek yang melibatkan ataupun menerapkan gaya. Berdasarkan jenisnya gaya terdiri dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada dua buah objek yang bersentuhan. Jenis gaya sentuh antara lain gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Gaya tidak sentuh adalah gaya yang bekerja pada sebuah objek tanpa melalui sentuhan. Jenis gaya tidak sentuh adalah gaya gravitasi, dan gaya magnet, gaya otot, dan gaya pegas. Agar lebih memahami jenis-jenis gaya, Bu dosen akan mendeskripsikan jenis-jenis gaya secara detail. Yang pertama, gaya gesek. Pernahkah saudara mendorong mobil? Terkadang sampai ngos-ngosan ya mendorong mobil. Mendorong mobil terasa sulit karena ada gaya gesek yang bekerja pada ban mobil di mana arah geraknya berlawanan dengan arah dorong. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua buah bidang yang bersentuhan. Pada fenomena mendorong mobil, gaya gesek bekerja pada permukaan ban dan jalan. Karena gaya gesek bekerja berlawanan dengan arah gerak, maka gesekan dapat menghambat gerak. Gaya gesek bermanfaat untuk 1. Menghentikan benda yang bergerak. 2. Menahan benda agar tidak tergelincir. 3. Menajamkan benda yang tumpul. 4. Mengikis benda. 5. Memudahkan pergerakan saat berlari atau berjalan. Kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek antara lain: 1. Ban mobil cepat tipis atau aus. 2. Gesekan antara mobil dan angin dapat menghambat gerak mobil. 3. Tapak sepatu menjadi aus. 4. Panas pada poros yang berputar. 5. Engsel pintu berderit. Jenis gaya yang kedua adalah gaya gravitasi. Pernahkah saudara menjatuhkan pasir seperti gambar di bawah? Kemanakah arah jatuh pasir tersebut? Benda apapun akan selalu jatuh ke bawah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Besar percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Apakah hanya bumi yang memiliki gravitasi? Jawabannya tidak. Benda-benda langit lainnya juga memiliki gravitasinya masing-masing, seperti bulan, matahari, dan planet-planet lain. Sehingga dalam definisi lain gaya gravitasi diartikan sebagai gaya tarik alami yang terjadi antara dua benda yang memiliki massa, dan besar gaya gravitasi ini ditentukan oleh massa masing-masing benda dan jarak di antara keduanya. Pernahkah saudara mendengar cerita nyata di negeri Konoha di mana batu meteor jatuh ke bumi dan menghantam rumah penduduk?
Penduduk yang ketiban batu meteor menjadi kaya raya setelah menjual pecahan batu meteor tersebut. Fenomena ini adalah salah satu contoh dampak gravitasi pada alam semesta. Gaya gravitasi bekerja seperti lem raksasa yang menarik semua benda menuju pusat bumi. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda di luar angkasa seperti bulan, meteor dan benda angkasa lainnya, termasuk satelit buatan manusia. Dampak gravitasi juga bisa terlihat pada kejadian pasang surut dan pasang naik air laut. Gravitasi adalah fenomena alam yang memungkinkan kita berjalan di darat, air mengalir searah, bahkan membuat bulan berputar mengelilingi bumi. Hasil penelitian saintis juga menyebutkan gravitasi mempengaruhi sistem kerja tubuh manusia, seperti sistem kardiovaskular, imun, dan lain-lain. Sistem tubuh tersebut bekerja normal pada kondisi yang dipengaruhi gravitasi bumi. Saudara mahasiswa, Anda telah menyimak seluruh konsep yang berkaitan dengan gaya dan gerak pada part 1. Berhubung materi ini cukup luas, maka penyajian materi konsep gaya dan gerak akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video part 2.